Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan berkelas juara dunia 8 kali yaitu Marc Marquez di Phillip Island kemarin mewarnai ketegangan dua kandidat kuat juara dunia musim ini antara Pecco Bagnaia dengan Jorge Martin. Start di posisi kedua tidak membuat The Baby Alien langsung menyodok ke barisan depan kawan. Pasalnya putaran awal roda belakang Marc saat start sempat mengalami slide hingga berasap. Hal tersebut dikarenakan roda belakang Marc menginjak tear off atau plastik pelindung visor helmnya yang dia lepas sebelumnya. Alhasil, Marc sedikit kedodoran di tikungan pertama. Namun sekali lagi, pengalaman dan mental seorang juara dunia 8 kali kembali menemukan ritme dari agresivitasnya. Hanya butuh 4 tikungan dari tikungan 2 hingga tikungan ke-6, Marquez sudah berada di urutan ke-6. Comeback fantastis di lap pertama inilah yang setidaknya menjadi kunci Marquez dengan mudah memperjuangkan kemenangan. Sedangkan pole sitter kali ini yaitu Jorge Martin sukses meroket dan memimpin jalannya balapan sejak lampu hijau menyala. Diikuti Marco Bezzecchi dan Pecco Bagnaia sebagai 3 pembalap terdepan. Pada lap keempat, Bezzecchi menembus long lap penalti dari insiden sebelumnya dalam sesi sprint yang melibatkan Maverick Viñales. Pecco pun otomatis naik ke posisi kedua. Sayangnya di lap berikutnya, calon pembalap Aprilia Racing di musim depan yaitu Marco Bezzecchi tergelincir di tikungan 4, namun mampu melanjutkan balapan meskipun harus berjuang kembali di posisi terakhir. Di lap berikutnya, Marquez sukses mencetak fase lap, sekaligus mengamankan posisi ketiga setelah sukses melakukan slipstream dan membekuk Franco Morbidelli di tikungan pertama. Pada lap ke-8, kecepatan Marquez semakin menjadi setelah kembali mencetak fase lap di bawah 1 menit 28 detik dalam upayanya memburu calon teammate-nya di musim depan, yaitu Pecco Bagnaia. Ketika balapan memasuki lap ke-13, 3 pembalap terdepan mulai menyajikan persaingan yang cukup ketat kawan, di mana Pecco sempat memanfaatkan celah defense Martin dan mengambil alih posisi terdepan. Namun dengan cepat, Martin kembali mengambil alih posisi Pecco diikuti Marquez yang langsung memanfaatkan kelengahan defense Pecco. Sayangnya di lap berikutnya, Pecco mulai menjauh di belakang Martin dan Marquez. Dan mutlak, sisa pertempuran di 15 lap terakhir hanya tersaji antara Marquez dan Martin. Puncak keseruan muncul saat balapan menyisakan 4 lap, di mana upaya Marquez memburu Martin akhirnya sukses mengambil alih posisi Martin sebagai pemimpin balapan. Namun Martin tak menyerah begitu saja kawan. Tepat di lap berikutnya, Martin kembali merebut posisi terdepan dari Marquez melalui slipstream di kecepatan tinggi, tepat sebelum memasuki tikungan 1. Namun Marquez seperti biasa akan terus berjuang hingga akhir. Dan di lap yang sama, dia kembali sukses membekuk Martin walaupun harus sedikit memaksa Martin melebar. Bahkan persaingan dengan tensi tinggi di 3 lap tersisa membuat kru pedok tim Martin memberi isyarat kepada Martin untuk tidak mengambil resiko mengejar kemenangan dari Marquez. Mengingat 20 poin lebih berharga untuk menambah gap poin dari Pecco Bagnaia di kejuaraan musim ini. Pada akhirnya Marquez sukses menutup balapan mendebarkan di Phillip Island dengan kemenangan ketiganya musim ini. Diikuti Jorge Martin di urutan kedua dan Pecco Bagnaia melengkapi podium 3. Namun yang cukup mengejutkan adalah performa Fabio Di Giannantonio dengan kondisi dislokasi bahu kiri yang masih membutuhkan operasi lanjutan. Mampu tampil beringas walaupun sempat posisinya tercecer dan harus berusaha keras melawan Bastianini, Morbidelli, dan Maverick Viñales. Akhirnya berhasil finish di urutan keempat. Bahkan calon pengendara GP25 musim depan dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team tersebut berhasil memangkas gap dari Pecco Bagnaia hampir 4 detik dalam 3 lap terakhir. Wih, edan nih kira ya. Ya, walaupun dia gagal mengejar podium 3 dari Pecco. Namun perlu diketahui kawan, bahwa tim milik Valentino Rossi tengah merencanakan tindakan operasi bahu kiri Fabio Di Giannantonio demi mempersiapkan performa 100%-nya di musim depan. Walaupun harus absen di 2 seri terakhir. Seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Dan ada potensi mantan pembalap Gresini tersebut bakal menjadi protagonis di musim depan. Dengan kondisi kebugaran yang lebih mendukung, ditambah spek motor yang sama dengan Pecco dan Marquez.
Ada apa sebenarnya dengan performa Pecco Bagnaia di Phillip Island? Jelas ini menjadi misteri bagi semua penggemar MotoGP, terutama fans Pecco. Di mana pada momen krusial dalam misinya memperkecil gap point dari Martin di kejuaraan, justru Pecco seolah kehilangan tajinya. Dan itu bisa dilihat dari balapan Grand Prix Phillip Island kemarin, kawan. Alih-alih ikut duel, gapnya dari dua pembalap terdepan saja semakin melebar. Bahkan lap time-nya masih kalah cepat dengan Fabio Di Giannantonio yang mengejar di urutan keempat, dengan gap yang terpangkas hampir 4 detik oleh Fabio Di Giannantonio saat menyentuh garis finish. Dan seolah balapan di Phillip Island kemarin bukanlah kecepatan Pecco seutuhnya. Namun dalam wawancaranya melalui media pasca balapan sulitnya di Phillip Island, Pecco secara terbuka menjelaskan semuanya, kawan. Termasuk perubahan setup saat sesi warm up yang hanya bisa bekerja dengan baik selama 15 lap. Ditambah sirkuit Phillip Island yang tidak begitu mendukung gaya balapnya. Saat sesi pemanasan, saya mencoba pengaturan berbeda yang bekerja lebih baik. Dibandingkan dengan sprint, ini lebih baik. Tapi saya terus kesulitan untuk mencapainya. Motor mengalami spinning, kami membuat langkah maju tetapi tidak cukup besar. Jadi untuk mencoba menjaga kecepatan Martin dan Marquez, saya memaksakan ban depan dan setelah 15 lap itu tidak berfungsi. Saya harus lebih memaksa bagian depan agar saya bisa membelokkan motor. Di Phillip Island di masa lalu, saya mendapatkan hasil yang bagus. Tapi saya tidak pernah secepat di Motegi. Namun Thailand dan Sepang lebih cocok dengan gaya berkendara saya. Dan saya pikir saya akan lebih kuat. Di sini saya tahu ada kemungkinan besar kehilangan poin. Dan saya tidak bisa berbuat cukup untuk menghindarinya. Sementara Jorge tampil sempurna selama akhir pekan. Kemudian Pecco menambahkan desas-desus heboh yang menyangkut pautkan momen kesulitannya di Phillip Island dengan perseteruan antara sang mentor yaitu Valentino Rossi dengan calon rekan setimnya di musim depan, yaitu Marc Marquez di 2015, yang disinyalir menjadi sumber terjadinya Sepang Clash. Menurutku hari ini, Marquez hanya ingin menang. Dia punya kesempatan untuk melakukannya dan dia melakukannya. Menurutku dia tidak memikirkan tahun 2015. Di sisi lain, Pecco tidak ingin larut dalam kekalahan atas Martin di Phillip Island dengan gap yang saat ini semakin membengkak, yaitu 20 poin. Pecco hanya ingin tetap fokus dan berjuang hingga akhir dengan keyakinan atas potensi yang dia miliki. Tidak ada gunanya memikirkannya, yang pasti kami berdua cepat dan kuat. Ini pertarungan yang setara. Ketika semuanya bekerja dengan baik, saya berada di depan, dan potensi saya adalah memperebutkan podium di semua balapan. Kini balapan tinggal menyisakan 3 seri lagi atau 3 kali sprint dan 3 kali Grand Prix, dengan total 111 poin penuh yang bisa diperebutkan. Dimulai dari Buriram Thailand, Sepang Malaysia, dan seri pamungkas di Valencia. 3 seri yang terasa banyak bagi Jorge Martin, namun terasa sedikit bagi Pecco Bagnaia. Martin akan berupaya terus finish di depan Pecco setidaknya hingga Grand Prix Sepang Malaysia, demi memperbesar potensinya mengunci gelar di Valencia. Sedangkan Pecco tidak ada pilihan lain kecuali finish di depan Martin dalam 2 seri ke depan, demi memperbesar peluangnya membalikkan situasi di seri pamungkas Valencia. Yang pasti keduanya kini memiliki peta persaingan tersendiri tanpa harus mengambil resiko dengan pembalap lainnya. Sedangkan Marquez juga akan terus memburu poin semaksimal mungkin untuk mengamankan tempat ketiga di klasemen akhir musim ini secara realistis. Jadi siapakah yang akan berangkat ke Valencia dengan optimisme lebih tinggi? Jorge Martin ataukah Pecco Bagnaia? Semua akan terjawab setelah pertarungan di 2 seri ke depan, kawan. Dari informasi yang saya bagikan, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silakan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini, kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!